Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Prambudha Pamungkas. Saya dari Fakultas Teknik Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus firewall yang ada saat ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu firewall. Pengertian firewall. Firewall adalah salah satu alat yang sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan komputer. Nah, berikut ini adalah 10 contoh penerapan firewall jaringan komputer yang dapat membantu melindungi sistem Anda. Yang pertama, proteksi dari serangan brute force. Firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan brute force. Dalam serangan ini, penyerangan mencoba masuk dengan menebak kata sandi berulang kali. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir alamat IP yang mencoba login yang salah terlalu sering, mengurangi risiko kebocoran kata sandi. Yang kedua, ada filter konten web. Firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan brute force. Dalam serangan ini, penyerang mencoba masuk dengan menebak kata sandi berulang kali. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir alamat IP yang mencoba login yang salah terlalu sering, mengurangi risiko kebocoran kata sandi. Yang ketiga yaitu yang ketiga, melindungi aplikasi web. Firewall Application Level Gateway adalah solusi yang paling efektif untuk melindungi aplikasi web dari ancaman cyber. Firewall ini dapat memantau lalu lintas aplikasi untuk mendeteksi dan mencegah serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, atau web lainnya. Selanjutnya ada mengontrol akses internet. Kalian semua dapat menggunakan firewall untuk mengontrol akses internet di lingkungan perusahaan. Misalnya, Anda dapat mengatur firewall untuk memblokir akses ke situs web media sosial Selanjutnya yaitu mengontrol akses internet. Anda dapat menggunakan firewall untuk mengontrol akses internet di lingkungan perusahaan. Misalnya, Anda dapat mengatur firewall untuk memblokir akses ke situs web media sosial selama jam kerja atau mengizinkan akses hanya ke situs-situs yang relevan dengan pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima, mengamankan koneksi VPN. Firewall dapat digunakan untuk mengamankan koneksi virtual private network atau yang biasa kita dengar VPN. Ini adalah langkah penting dalam melindungi data yang dikirim melalui koneksi VPN agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. Selanjutnya, deteksi dan pencegahan intrusi. Firewall Stateful Inspection dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah intrusi ke jaringan. Firewall ini memonitor aktivitas lalu lintas dan dapat memberikan peringatan atau mengambil tindakan otomatis jika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, proteksi terhadap malware. Next Generation Firewall atau NGFW memiliki kemampuan untuk mengenali dan memblokir malware yang mencoba masuk ke jaringan Anda. Firewall ini menggunakan pemindaian lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi ancaman dan melindungi jaringan Anda dari infeksi malware. Yang kedelapan, pengamanan email. Firewall dapat digunakan untuk melindungi email dari serangan phishing dan spam. Firewall ini dapat memeriksa email. Yang kedelapan, ada pengamanan email. Firewall dapat digunakan untuk melindungi email dari serangan phishing dan spam. Firewall ini dapat memeriksa email yang masuk dan menghapus pesan yang mencurigakan atau berbahaya sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Yang kesembilan, ada proteksi terhadap serangan DDoS. Firewall dapat membantu melindungi jaringan Anda dari serangan Denial of Service atau DDoS dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berlebihan. Ini membantu menjaga kesetiaan sumber daya jaringan Anda dan mengurangi dampak serangan DDoS.
Yang terakhir yaitu yang ke-10, memantau lalu lintas jaringan. Firewall dapat digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus. Ini membantu administrator jaringan dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Laporan yang dihasilkan oleh firewall dapat digunakan untuk menganalisis dan merespon ancaman. Baik, yang selanjutnya yaitu ada implementasi firewall. Yang pertama, ada perencanaan. Pertama-tama, Anda perlu merencanakan implementasi firewall dengan matang. Ini melibatkan penentuan tujuan keamanan Anda, jenis firewall yang akan digunakan, misalnya firewall perangkat keras, firewall perangkat lunak, atau firewall berbasis cloud, dan kebijakan keamanan yang akan diterapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan firewall. Pilih firewall yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perangkat keras, firewall sering digunakan untuk melindungi jaringan lokal, sedangkan firewall perangkat lunak umumnya digunakan host atau server. Yang ketiga, konfigurasi. Setelah Anda memiliki firewall, konfigurasilah sesuai dengan kebijakan keamanan Anda. Ini melibatkan menentukan aturan firewall yang menentukan apa yang diizinkan dan apa yang diblokir dalam lalu lintas jaringan. Yang keempat, ada pemantauan. Firewall perlu dipantau secara teratur. Ini melibatkan pemantauan lalu lintas yang melewati firewall, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan mengidentifikasi ancaman potensial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pemeliharaan. Pastikan Anda menjaga firewall Anda dengan selalu menginstal pemutakhiran perangkat lunak yang dikeluarkan oleh vendor. Yang terakhir, ada pengujian. Sebelum mengimplementasikan firewall secara penuh, pastikan untuk menguji konfigurasi firewall Anda. Cobalah untuk mengakses jaringan dari luar dan pastikan bahwa aturan firewall berfungsi seperti yang diharapkan. Kesimpulan, pemahaman tentang kecontohan penerapan firewall dalam jaringan komputer sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan integritas data Anda dengan mengimplementasikan firewall yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam dunia yang penuh dengan ancaman cyber, tidak ada alasan untuk kita tidak melindungi jaringan. Dengan pemahaman yang baik tentang contoh penerapan firewall dan alat yang tepat seperti Cloudx, Kawaf, Anda dapat fokus pada prioritas lainnya dengan mengetahui bahwa bisnis Anda aman dari serangan cyber. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan firewall di zaman sekarang. Intinya kita wajib melindungi data kita supaya tidak diserang oleh para hacker di luar sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.